Kericuhan terjadi saat komunitas driver transportasi online menghadiri forum diskusi bertajuk Tata Kelola dan Kebijakan Transportasi Online bersama dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Kericuhan dipicu saat salah satu peserta dari komunitas driver online menginterupsi narasumber yang sedang membahas persoalan kenaikan tarif dan potongan aplikasi. Interupsi pun disambut gaduh oleh peserta driver online lainnya. Karena situasi tak kondusif, acara diskusi akhirnya dihentikan sementara. Yang perwakilan ente punya akun nggak? Kericuhan berlanjut hingga keluar gedung pertemuan yang dipicu cekcok antar dua komunitas driver ojol, dan polisi pun yang tiba di lokasi berupaya melerai kericuhan serta membubarkan massa. Dalam kesempatan diskusi yang digelar Kemenhub, komunitas ojol menuntut kenaikan tarif dan potongan aplikasi maksimal 10%. Diskusi yang digelar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menghadirkan perusahaan aplikator, pengamat transportasi, dan perwakilan beberapa komunitas ojol untuk membahas kebijakan tarif dan potongan aplikasi. Kalau nggak pada balik. Sebenarnya pembahasannya sekitaran kenaikan tarif dan potongan aplikasi. Itu semua di-riset oleh badan peneliti. Jadi surveyor ada jadi 2 atau 3 tadi. Ini menjadi pokok bahan untuk pemerintah agar menentukan bagaimana skema kenaikan tarif ke depannya, gitu Pak. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Sejumlah titik api terlihat melalui pantauan udara. Dari pantauan udara BNPB, sejumlah titik api masih ditemukan di Rokan Hulu pada hari Kamis. Namun jumlah titik api berkurang dibandingkan hari sebelumnya. Selain itu, kabut asap tipis masih menyelimuti area lahan dan permukiman warga. Sementara itu, polisi menangkap 44 tersangka pembakar lahan di sejumlah wilayah di Riau, diantaranya Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kampar. Para tersangka mengaku membakar lahan untuk membuka lahan perkebunan. Luas lahan yang terbakar akibat ulah para tersangka mencapai 269 hektar. Kita sudah melakukan penegakan hukum, ada 35 laporan polisi, 44 tersangka, dan kita bisa melihat dari total itu ada 269 hektar lahan yang terbakar, yang mayoritasnya kasus tersebut terjadi di wilayah Rokan Hilir, Kampar, dan Rokan Hulu. Barreskrim Polri menyampaikan penanganan kasus tragedi pesta pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sepenuhnya ditangani Polda Jawa Barat. Hal ini disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, mengenai akan adanya pemeriksaan mengenai kasus ini. Barreskrim Polri Truno Yudo kembali menegaskan kasus ini ditangani Polda Jawa Barat. Sebelumnya, saudara, dalam pesta pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, 3 orang meninggal akibat berebut masuk ke dalam pendopo Bupati Garut. Bapak, terkait insiden dalam pernikahannya anak gubernur. Polda Jawa Barat sudah mengambil alih dan kasus sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ada informasi pemeriksaan di sini, apakah benar? Polda Jawa Barat yang menangani. Hingga kini Polda Jawa Barat telah memeriksa 11 orang saksi dalam kasus tragedi pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Proses pemeriksaan para saksi dilakukan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Saksi yang diperiksa antara lain maksud kami dari pihak kepolisian, pemerintah Kabupaten Garut, wedding organizer, serta beberapa warga yang berada di lokasi kejadian.
kurang lebih ada beberapa anggota di internal kepolisian, kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Garut, ya, kemudian juga ada pihak WO, ya, EO, ya, event organizer yang melaksanakan kegiatan itu, ya, dan juga warga sekitar yang bisa untuk menambah daripada konstruksi hukum dan keterangan kejadian sesungguhnya seperti apa. Ini yang update kita, dan saat ini sudah ada beberapa yang sudah hadir, ya. Lebih dari 2 pekan sudah kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menjadi misteri. Polisi menyebut telah memeriksa rekaman dari 20 titik CCTV untuk mengungkap penyebab kematian korban. Sejak ditemukan tewas pada 8 Juli 2025, penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Polisi menyebut tengah melakukan otopsi dan melibatkan sejumlah ahli dalam berbagai bidang, serta melakukan penyelidikan dengan scientific crime investigation. Termasuk memeriksa rekaman dari sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas korban sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu temuan yang disampaikan polisi, yakni keberadaan korban di atas rooftop Kemlu pada tanggal 7 Juli 2025 dengan membawa tas. Namun kemudian korban ditemukan turun tanpa membawa tas. Diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Temuan tersebut melengkapi potret temuan kegiatan korban yang berdasarkan informasi dari sang istri terakhir kali bisa dihubungi, yakni pada tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara dari rekaman CCTV indekos, korban masih terlihat membuang sampah menjelang tengah malam. Sedangkan dalam rekaman CCTV yang juga diungkap polisi, penjaga indekos terlihat mondar-mandir di depan kamar indekos korban pada 8 Juli 2025. Ternyata hal tersebut berdasarkan permintaan istri korban yang menghubungi penjaga indekos pada pukul 00:48 waktu Indonesia Barat. Istri korban kemudian kembali meminta penjaga indekos mengecek kamar korban sekitar pukul 5:27 waktu Indonesia Barat. Hingga pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 8 Juli 2025, penjaga indekos membuka paksa kamar korban dengan disaksikan salah satu penghuni indekos. Korban pun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan berbagai barang bukti yang telah terkumpul, publik pun menanti terkuaknya fakta di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Tim Liputan Kompas TV. Kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kami lanjutkan kembali informasi pagi ini, saudara, seputar polemik ijazah Jokowi. Polisi membenarkan telah menyita ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait kasus tudingan ijazah palsu. Nantinya ijazah itu akan diperiksa di laboratorium forensik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Hadi Arisyam Indradi mengatakan penyidik telah menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi. Ini dilakukan penyidik usai memeriksa Jokowi sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu, dan nantinya ijazah ini akan diperiksa dan diuji laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Tanya ijazah Jokowi, penyidik juga menyita ijazah milik rekan-rekan Jokowi untuk pembanding. Bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan.
Sementara itu, saya diperiksa sebagai saksi pelapor, Ketua Organisasi Relawan Solidaritas Indonesia Sylvester Matutina mengatakan selain 5 nama yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, masih akan ada lagi yang berpotensi sebagai tersangka. Namun Sylvester enggan menjawab siapa saja nama-nama tersebut. Ia menegaskan nama-nama yang terkait dengan pencemaran nama baik, tuduhan dan penghasutan soal ijazah Joko Widodo berpotensi menjadi tersangka. Kembali lagi bahwa selain 5 yang dilaporkan itu, kemungkinan terlapornya akan banyak dan tersangkanya mungkin bisa lebih dari 5, bahkan kemarin kemungkinan 12, bahkan bisa lebih. Karena banyak orang berbicara, ya kan, tanpa tanggung jawab, tanpa fakta-fakta, tanpa data-data yang benar gitu loh. Jadi penggugat ijazah Joko Widodo memasukkan memori banding ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Sebelumnya penggugat menilai Pengadilan Negeri tidak berani memutus perkara sehingga mengambil langkah aman. Muhammad Taufik, penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Kamis siang memasukkan memori banding ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Penggugat menilai Pengadilan Negeri Surakarta tidak berani memutus perkara ini. Padahal gugatan Wan Prestasi Mobil SMK yang juga mendudukkan Jokowi sebagai tergugat tetap dilanjutkan. Saya tegas mengatakan itu bukan gugatan tidak dapat diterima, tetapi Pengadilan Negeri Surakarta yang tadi saya bilang bodoh-bodoh pintar tidak berani menerima. Tetapi sebaliknya perkara nomor 098 PDTG PNSKT ya 2025 yaitu gugatan SMK tentang Wan Prestasi diterima. Informasi lainnya, saudara, harga beras di sejumlah daerah masih tinggi. Warga rela antre berjam-jam untuk bisa mendapatkan beras bantuan pemerintah. Harga beras di Kota Kediri masih mahal. Warga rela berikan untuk meringankan beban warga dan menstabilkan harga beras yang masih mahal. Total ada lebih dari 26.000 warga Kota Kediri yang mendapatkan bantuan pangan non-tunai tersebut. Setiap warga akan mendapatkan 20 kg beras jenis medium. Beras itu diberikan untuk periode bulan Juni dan Juli 2025. Jadi, program bantuan pangan ini tujuannya itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu ya, untuk memastikan kebutuhan pangannya itu terpenuhi. Dan juga untuk menjaga stabilisasi harga pangan di tingkat pasar. Di Gianyar, Bali, minimnya pasokan dari petani membuat harga beras terus mengalami kenaikan. Tidak saja beras Bali, kenaikan juga terjadi pada beras jenis lainnya. Akibatnya, pedagang memilih menurunkan jumlah stok beras untuk menghindari kerugian. Berapa, Bu? Naiknya per saknya itu bisa 5.000 gitu. Per kilonya? Per kilonya paling naik 500 lah. Rp500. Sejak kapan, Bu, kenaikan? Ada kurang lebih 2 minggu ya, pas 1 bulan. Gitu. Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya. Dari semua jenis beras itu naik? Semuanya naik, apalagi beras Bali sulit lagi dicari. Naik terus ya? Pengaruh besar. Gimana, Bu, omsetnya? Menurun lah jelas. Berapa persen? Nggak bisa beli. Okay. Biasanya berapa kilo per hari dikurangi gitu? Dikurangin jelas. Berapa, Bu? Kalau saya kan beli ya 3 kilo, beli 2,5 sekarang. Dengan adanya kenaikan harga beras ini, masyarakat memilih mengurangi pembelian beras mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap harga beras bisa kembali turun dan bisa dijangkau. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helvia Segaf dalam konferensi pers di Bareskrim Polri telah memeriksa lebih dari 200 perak beras premium dan medium yang beredar di masyarakat. Hasilnya, sejumlah produsen beras dinyatakan tak sesuai standar mutu. Kalau sudah ditetapkan tersangka ini kira-kira per orang
Dari penyelidikan yang dilakukan Satgas Pangan, ada 9 merek beras premium dan medium yang diuji laboratorium. Hasilnya, 5 merek dinyatakan tak sesuai standar mutu. Dari hasil penyidikan, ada 3 produsen yang menjual 5 merek beras premium tersebut, yaitu PT PIM dengan merek Sania, PT FS dengan merek Setra Ramos Merah dan Biru, Setra Ramos Pulen, serta Toko SY dengan merek Jelita dan Anak Kembar. Satgas Pangan untuk menjaga ketersediaan stok pangan kita, karena Satgas Pangan ini bertindak ultimum remedium. 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Hasil penyidikan sementara ditemukan tidak produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium. Kemudian penyidik melakukan upaya paksa, yaitu berupa penggeledahan, melakukan penyegelan atau status quo, serta penyitaan di TKP, tempat produksi, gudang, retail maupun kantor. Di Palembang, Sumatera Selatan, beras SPHP memiliki kemasan baru. Hal ini sebagai imbas dugaan pengoplosan beras SPHP yang beredar di masyarakat. Proses distribusi beras SPHP sebelumnya sempat dihentikan selama kurang lebih 3 bulan sejak 30 April 2025. Hal inilah yang diduga menjadi kesempatan pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan pengoplosan beras SPHP. Ada terindikasi berasnya oplosan atau palsu. Nah, itu sudah kita tunjukkan tadi bahwa untuk beras yang asli dari penugasan pemerintah, dari cadangan beras pemerintah adalah ada lambang Garuda, Kemenko bidang pangan, dan ada lambang Bulog yang baru. Nah, itu dapat dipastikan itu adalah dari Bulog. Kenapa? Karena mungkin pedagang itu memanfaatkan 3 bulan kosongnya penugasan ini SPHP, jadi dimanfaatkan oleh mereka untuk menjual beras SPHP yang tidak asli. Satgas Pangan Kota Medan menemukan 2 merek beras premium yang diduga dioplos masih dijual di 2 toko. Satgas mendapatkan data beras yang diduga dioplos tersebut dari Kementerian Pertanian. Satgas pun menyebut telah mengambil sampel beras dan kini tengah diuji oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sebelumnya, Kementerian Pertanian merilis 212 merek beras yang beredar di pasaran namun tidak sesuai standar. Memang kita tadi ada daftar list yang kita duga memang ada beberapa daftar barang. Itu pun menjadi pengawasan kita. Saat ini di tempat ini memang ada kita ketemukan, tetapi sudah kita ambil sampel. Apakah sama atau beda? Ya, ini apakah produk yang ada di sini apakah sesuai dengan kualitas premium atau memang sesuai temuan yang sebelumnya.